Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Senang sekali hari ini Sekar Hayu bisa berjumpa lagi dan membersamai Sobat Sport di program kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Sportholic, yang pastinya akan menghadirkan narasumber yang akan berbagi ceritanya dan berbagi inspirasi seputar dengan olahraga yang beliau tekuni. Tapi sebelum kita kenalan sama narasumber kita hari ini, Sekar mau nanya dulu gimana kabarnya Sobat Sport. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat gitu dalam menjalani segala aktivitas. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, makan yang teratur dan bergizi, dan juga kita harus mastiin kalau kebutuhan vitamin harian tubuh kita itu tercukupi. Makanya sekarang di sini mau rekomendasiin salah satu minuman multivitamin yang bisa bantu kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita, yaitu Oronamin C. Oronamin C ini Sobat Sport punya kandungan vitamin yang lengkap dan aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Jadi dia bisa bantu kita buat memenuhi kebutuhan vitamin harian tubuh kita. So Sobat Sport jangan lupa jaga kesehatan ditemenin sama Oronamin C. Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi gitu kan ya, kita langsung aja kenalan dulu sama narasumber kita hari ini. Di sini sudah ada Mas Rahmat. Betul. Ya. Sampai agak belibet ini. Gimana agak kabarnya ya. Mas? Alhamdulillah Mbak, sehat, baik. Sehat ya? Ya. Oke, boleh dong kenalan dulu ke Sobat Sport gitu. Namanya siapa, nama lengkapnya gitu kan ya. Dan Mas Rahmat ini menekuni olahraga apa? Oke. Halo teman-teman Sobat Sport, nama saya Rahmat Setiabudi. Kali ini aku menekuni olahraga lari. Oke, jadi kita bakal bahas tentang olahraga lari lagi gitu. Mungkin di beberapa episode sebelumnya kita udah sempat bahas tentang olahraga ini, tapi pastinya setiap narasumber nantinya akan memberikan cerita yang berbeda, cerita yang baru juga, yang semoga nantinya juga cerita dari Mas Rahmat bisa menginspirasi gitu ya, dan juga bisa mengedukasi Sobat Sport dimanapun berada ya, tentunya yang juga tertarik gitu dengan olahraga lari gitu ya. Nah, untuk membuka gitu kan ya, Mas Rahmat ini kan menekuni olahraga lari gitu. Kalau boleh udah berapa tahun? Berapa lama gitu? Aku menekuni olahraga lari ini dari tahun 2014 ya, 2014. Lebih tepatnya. Itu mulai rutinnya sih, rutin latihan tiap harinya. Tapi kalau untuk dari awal-awal banget itu di 2012. Oh. Itu cuma seminggu, kadang cuma 2 kali, 3 kali gitu. Baru 2014, baru pertama kali awal latihan dari Senin sampai Sabtu. Wah, udah 10 tahun lebih gitu ya, berlari. 12 tahun ya. 12 tahun ya. Udah remaja ya sekarang ya usianya. Tapi kalau berarti kan udah lama banget nih lari. Maksudnya kayak mungkin kan kalau sekarang nih udah jadi tren ya. Mungkin dari dulu juga sih sebenarnya olahraga lari ini bisa dibilang olahraga yang paling sederhana mungkin ya. Yang paling mudah dilakukan ya. Yang paling mudah dilakukan gitu kan, tinggal pakai sepatu gitu, mungkin bahkan nggak pakai sepatu juga bisa kita berlari gitu kan, asalkan memang ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Tapi Mas Rahmat sendiri gitu kan, sejak dulu gitu udah 12 tahun menekuni olahraga lari gitu. Apa yang bikin Mas Rahmat akhirnya kayak kayaknya lari ini emang passion deh, atau mungkin kayaknya emang aku tertarik banget nih buat menekuni olahraga ini sampai hari ini? Sebenarnya dulu itu benci banget Mbak ya sama namanya lari ya. Oh ya? Iya, dari SD itu kan kita itu kayak ada perkumpulan di kampung itu, ada banyak temen, itu kalau mereka ngapain kita ikut juga gitu. Misalkan ada sepak bola, kita ikut sepak bola ya kan. Nah waktu itu ada zamannya itu rame banget, SSB namanya, SSB sepak bola. Kita itu kayak berkelompok gitu ikutan sepak bola. Nah, tapi sama orang tua nggak boleh. Kebetulan ayah saya sebagai seorang atlet lari juga, pelari juga. Jadi harapannya saya tuh pengen jadi atlet juga gitu Mbak. Oh, harapan dari orang tuanya Mas. Jadi waktu itu awalnya ikutan sepak bola, nggak boleh. Akhirnya ya udah nggak sepak bola, tapi di sisi lain itu aku kayak curi-curi waktu gitu, gimana caranya bisa sepak bola. Nah, tapi waktu kelas 2 SMP itu ada kayak namanya event di Kanjuruhan. Kalau nggak salah dulu ingetnya itu aku kayak Porkap, Porseni Kabupaten, itu kayak se-Kabupaten Malang. Itu antar SMP SMA itu kayak ngirimin siswanya untuk lomba di sana. Nah, di situ aku langsung juara 1. Di lari. Nah, di situ kan kayak kita merasakan namanya juara ya Mbak ya. Namanya juara, ternyata juara itu seperti ini. Enak juga ternyata, tapi setelah saat itu aku merasa kayaknya
aku cocok nih di lari. Kayak menemukan menemukan kesenangan tersendiri ya. gitu. Yang awalnya disuruh latihan kalau orang Jawa ngomongnya grundel atau enggak hatinya berat untuk ngelakuin itu, enggak ikhlas gitu. Setelah saat itu juara, kok ngerasa enak, kok ngerasa seneng. Akhirnya dari situ fokuslah sama yang namanya lari gitu. Oke, berarti awalnya memang di situ lah ya titik baliknya di mana Mas Rahmat ngerasa kayak oh kayaknya ini olahraga yang tepat nih buat aku gitu ya. Ada senengnya juga ya. Betul. Sampai akhirnya waktu SMA kalau nggak salah Mas Rahmat juga masuk ke SMA olahraga. Ya betul, waktu itu kan kelas 3 itu yang juara itu kelas 2 SMP ya. Oke. Jadi waktu kelas 3 SMP itu kebetulan aku udah aktif ikut kompetisi di Jawa Timur. Ada namanya Jatim Open, ada namanya pokoknya kompetisi di Jawa Timur lah. Nah waktu itu ada namanya Jatim Open di UNESA di Surabaya. Di situ ada pelatih PON Jatim jarak jauh, sekaligus dia itu pelatih dari SMA olahraga ini. Nah dia ngelihat potensiku di situ, terus dia bilang kalau kamu besok larinya 5.000 meter di bawah 17 menit, kamu tak masukkan ke SMA olahraga. Akhirnya waktu itu aku lari, ikut event, waktunya kalau nggak salah 16 menit 40 detik kalau nggak salah. Nyaris ya? Iya. Itu di batas ya? Betul, makanya dari situ setelah event itu akhirnya lulus dari SMP langsung direct daftar ke itu di Sidoarjo Mbak. SMA Jawa Timur ya, olahraga Jawa Timur. Iya, singkatannya Semanur sih. Semanur. Akhirnya di situ dari 2014 masuk udah langsung tekun tiap hari latihan. Karena memang SMA olahraga ya, jadi memang masing-masing siswa kan pasti udah punya bidang olahraga masing-masing dan pasti di push ya. Di sana itu ada beberapa cabang olahraga banyak ya, nggak hanya lari aja. Ada sepak takraw, ada bola voli pantai, ada silat dan lain-lain gitu Mbak. Jadi di sana itu sebenarnya kan kita kalau SMA biasa itu kan nomor 1 akademik gitu ya. Tapi kalau di sana beda lagi. Prestasi olahraga. Ya di sana pokoknya latihan dulu, prestasi dulu. Habis itu sekolah urusan nomor belakang. Jadi kita pagi itu latihan jam 5 sampai jam 8. Jam 8 masuk sekolah, pulang zuhur, istirahat siang, sore latihan lagi kayak gitu tuh. Muter terus selama 3 tahun. Selama 3 tahun. 3 tahun. Dan itu akhirnya juga mengantarkan Mas Rahmat sendiri untuk sampai di titik ini gitu. Iya, kan? alhamdulillah. Sampai akhirnya bisa ikut event kemana-mana gitu. Ya, kemananya nanti kita spill abis ini gitu ya. Iya. Kita bakal jeda sebentar sebelum kita lanjutin obrolan kita bersama Mas Rahmat gitu ya Sobat Sport. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit on Sport. Masih sama Sekar di sini dan juga narasumber kita hari ini ada Mas Rahmat yang tadi udah cerita ya awal mulanya mulai ikut lari itu sejak kapan, ternyata udah 12 tahun gitu ya. Lumayan, berlari. masih kemarin cuma. Aduh, masih kemarinnya adalah 12 tahun yang lalu. Oke, tapi terakhir obrolan kita tadi adalah tentang Mas Rahmat yang akhirnya masuk ke sekolah olahraga. Semanur. Semanur di Sidoarjo. Sidoarjo. Dan akhirnya itu juga yang
mengantarkan Mas Rahmat sampai hari ini juga bisa Iya. ikut event-event lari ke mana-mana gitu ya. Betul, awal karir sih Mbak. Iya, awal karirnya dari situ ya Iya. berarti ya. Nah, ngomongin tentang event yang diikutin itu, yang kemana-mana itu tadi, Iya. itu kemana aja sih Mas kalau boleh tahu? Yang di Indonesia dulu deh. Kalau di Indonesia itu aku lebih sering di Jakarta sama Surabaya. Hmm. Tapi kalau paling jauhnya tuh di Indonesia Timur. Indonesia Timur tuh ada Timika, ada Manokwari, yang terakhir ada Labuan Bajo. Oh, Terus kalau daerah Kalimantan itu ada Kalimantan Barat. Kalau di daerah Sumatera ada Sumatera Barat, sama terakhir PON di Medan. oh. Itu sih. Itu udah hampir menjelajahi Indonesia ya dari lari ini ya. Iya. Iya kan, dari Alhamdulillah. di Pulau Jawa, terus akhirnya ke Indonesia bagian timur, Iya. Indonesia bagian barat gitu kan, terus Kalimantan juga. Luar biasa, dengan berbekal kaki lari ya di mana-mana Iya, gitu kan. lari. Wah, luar biasa. Itu apa? Maksudnya event-event apa yang diikuti sampai bisa ke tadi di Timika, Manokwari, Kalimantan dan Kalau sebagainya? kalau yang di Timika itu kemarin itu PON 2021. Oke. Kalau yang di Manokwari itu kebetulan 2023 ada undangan langsung dari Bapak Gubernur, Hmm. diterbangin ke sana. Terus yang di Labuan Bajo itu kayak ada event di Labuan Bajo. Terus kalau yang di Jakarta itu mungkin biasanya itu kayak Jakarta Marathon, Jakarta Festival, sama BTN Jaki Marathon. Ada lagi di Bali Mbak. Iya. Di Bali itu namanya Maybank Marathon. Oh, Sama di Magelang namanya Borobudur Marathon. Kayak gitu-gitu sih banyak sebenarnya. ya. Iya, Karena event lari juga di Indonesia udah menjamur sih sekarang. Iya, tiap minggu ada ya Iya, kayaknya. tiap Tiap minggu, weekend ada ya. tiap minggu. Nah, tinggal nyari aja scroll gitu ya. Apalagi Udah ada jadwalnya sih Mbak. oh, udah dijadwal. Udah. Ya. Karena Mas Rahmat sendiri juga mungkin ada ini nggak ya, kayak komunitas runners gitu mungkin, atau Aku kalau ikut komunitas enggak, tapi kalau kenalan sama teman-teman komunitas tuh banyak. Gitu sih. jadi info-info juga kadang dari situ juga. Iya, jadi misalkan ada teman, nanti di kota ini tanggal ini ada event lari, mau nggak gitu. Ya udah yuk. Kalau misalkan jadwalnya aku di hari itu kosong, ikut sih Mbak sebenarnya. Gas ya. Iya, gas. Luar biasa. Itu tadi yang di Indonesia. Yang Indonesia. Sobat Sport, Mas Rahmat ini larinya bukan cuma di Indonesia, tapi udah sampai keluar Indonesia. Di Iya. mana aja Mas? Ada di Asia dan Kalau- sampai di Amerika juga ya. Iya, kalau di Asia di Singapura sama di Thailand. Tapi kalau di luar Asia ada di Sydney, Australia, sama di Chicago, Amerika. Itu apa yang maksudnya? Ya event lari emang ada di mana-mana gitu ya. Iya. Tapi kan nggak semua orang mungkin akan jauh-jauh rela gitu kan, Kesana terbang gitu. ke sana gitu. Cuma lari lagi. Nggak cuma sih Iya. sebenarnya kan. Itu apa yang bikin akhirnya Mas Rahmat berangkat gitu ke event-event Asia dan juga internasional, Oh, tadi iya. di Australia dan juga di Amerika. Ke ini dulu ya, ke Asia dulu ya. Kalau di Asia itu yang di Singapura itu pertama kali karirku ke luar negeri sih Mbak. Oh. 2017 itu mewakili Indonesia. Itu event namanya Asian School Games. Jadi itu kayak pelajar se-Asia Tenggara dipertandingkan di situ. Nah terus kalau yang di Thailand itu namanya POMNAS, Pekan Olahraga Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa, tapi se-Asia Tenggara. Tenggara, oh. Jadi berarti mahasiswa itu di Indonesia diberangkatin, dilombakin di sana gitu. Kemudian mewakili Indonesia dari beberapa banyak mahasiswa di Indonesia gitu. Habis itu di Sydney kemarin event Sydney Marathon, jadi namanya WMM, World Marathon Marathon. Itu kalau WMM itu sebenarnya ada 7 sekarang, 7 star namanya. Itu ada di Sydney, di Chicago, di Berlin, di London, sama di Tokyo, sama di New York. Yang terakhir ada di Shanghai. Shanghai. Ada di Sydney. Oh, Jadi udah belum di? Udah ya? Sydney. Oh, Shanghai ya? Shanghai. Ya, Shanghai. Itu sebenarnya ada 7. WMM namanya. WMM. Nah, iya WMM itu singkatan dari apa tadi? World Marathon Marathon. Nah, terus yang kedua ada di Chicago tadi aku ikutan, yang di Amerika. Itu sebenarnya menyelesaikan masih 2 star sih Mbak. Masih ada 5 star lagi. Oh, berarti eventnya itu misinya adalah menyelesaikan
ke-7 star itu Iya, tadi. heeh, misinya. Jadi keliling dunia sih sebenarnya. Wah, luar biasa. Semoga segera bisa Amin, amin, amin. menuntaskan 4 lagi. Amin. 5 lagi ya. 5 lagi, Mbak. 5 lagi. Nanti Sebenarnya ada satu lagi kandidat 8 sebenarnya di Afrika, namanya Cape Town namanya, di sana. Tapi masih belum di apa ya, kayak diakui atau dilegalkan sih, Mbak. Masih tahap proses masih kayaknya tahap ya. iya eksekusi kemarin masih gitu. Oke, Gitu sih. luar biasa ya. Pasti yang nonton juga, udah kemana-mana gitu. Larinya nggak cuma di sini-sini aja berarti Iya. ya. Luar biasa. Berarti kan Alhamdulillah. memang dari olahraga ini gitu kan akhirnya Mas Rahmat juga bisa keliling dunia gitu ya, bisa dibilang ya. Alhamdulillah, iya. Jadi selain dapat benefit kesehatannya, dapat bonusnya Bonusnya juga aja, gitu kan, dapat relasi, dapat experience juga Iya, gitu. betul. Oke, luar biasa. Nah, Jadi- pastinya nanti kan obrolan kita nggak akan selesai di sini gitu Betul, ya, karena kita masih punya waktu nih buat ngobrol lagi, dan pastinya Sobat Sport juga penasaran gitu dengan Iya. cerita-cerita, dan mungkin nanti Mas Rahmat akan memberikan beberapa tips atau mungkin apa ya, saran untuk Sobat Sport yang juga sedang menekuni dunia lari ini gitu kan. iya. Kita bakal bahas setelah jeda yang satu ini. Betul. Jadi Sobat Sport jangan kemana-mana, tetap di Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Hai Sobat Sport, welcome back to Sportholic, Ignite Your Spirit of Sport. Lagi-lagi masih sama Sekar di sini, dan juga narasumber kita hari ini ada Mas Rahmat. Ya. Tadi udah cerita banyak banget ya, mulai Lumayan. dari awal mulanya ikut lari sampai event-event yang diikutin, dan misinya Mas Rahmat untuk menyelesaikan 5 star lagi gitu ya, Iya, di WMM betul. gitu. Iya. Setelah tadi udah lari di Sydney dan di Chicago. Chicago. Kita tunggu lah ya kabar-kabar selanjutnya gitu ya. Semoga. Kita tunggu update-annya di sosmed gitu ya. Karena kita juga yang dengar ceritanya kan juga jadinya seneng gitu nanti Iya, kalau iya. misalkan wah ternyata Mas Rahmat udah ini nih, udah lari di sini, udah di sini. Nah, pasti Betul. juga aku yakin banget karena aku yang ngobrol langsung aja merasa terinspirasi gitu. Iya. Walaupun ya apalagi teman-teman Sobat Sport yang mungkin juga lagi lari gitu kan, lagi menekuni Iya. dunia lari, akhirnya denger ceritanya Mas Rahmat, semoga juga bisa menginspirasi dan juga jadi semangat gitu Amin. buat teman-teman. Nah, ngomong-ngomong tentang inspirasi dan juga tren dunia lari yang lagi Banyak. marak banget ya, banyak banget Iya. gitu kan, dan bisa dibilang kan lari ini sekarang bukan cuma jadi sekedar olahraga ya Mas, bisa dibilang udah jadi lifestyle nggak sih? Iya. Ya kan, udah masuk ke lifestyle Betul. juga. heeh. Sebenarnya kan lari itu sekarang udah di samping kita olahraga, lifestyle juga industri sekarang sih, Mbak. Lebih iya. sekarang tuh lari tuh kayak udah kemana-mana sih ya. Dari yang dulunya brand-brand olahraga itu masih bersangkutan sama lari, itu support. Tapi sekarang ada brand-brand yang nggak bersangkutan pun juga ikut support sama lari. Misalkan ngadain event atau apa dan lain-lainnya, Iya, kayak gitu betul, sih. betul. Karena mungkin peminatnya juga banyak, akhirnya juga mewadahi juga ya Betul, akhirnya heeh. brand-brand itu. Heeh. Oh iya, luar biasa. Makanya itu kenapa event-event lari itu nggak susah gitu ya buat dicari ya. Iya, sekarang kan banyak event lari. Iya. Yang dari fun run, yang dari ada yang fun, ada yang race, Mm-mm. ada yang bergengsi kan banyak, Mbak. Jadi Trail run juga. trail run sekarang juga lagi naik-naiknya. Ada juga ultra maraton yang larinya nggak tahu berapa kilo itu. Berapa sih Mas sebenarnya? Ada 100, 150, 70 itu nggak tahu sih orang-orang hebat itu, Mbak. Aku aja lari kayak berapa kilo itu kayak udah bosen ya. Apalagi teman-teman yang lari ultra, apalagi di ultra trail tuh kan dia ultra trail itu kan lari di gunung tapi jaraknya itu jauh. Sampai seharian lebih ya. Iya, jadi sampai bermalam di sana di Iya. hutan kan kita nggak tahu Luar biasa. posisinya seperti apa. Kemarin juga sempat ada yang rame juga itu ya. Ya, Eventnya juga luar biasa memang ya orang-orang. Maksudnya itu juga apa ya? Jadi bukan sekedar olahraga aja tapi Betul. juga
jadi sebuah industri itu Industri, tadi yang ha, kata Mas Rahmat sampaikan gitu. betul. Tapi kalau dari pandangan dari Mas Rahmat sendiri gitu kan ya, Hmm. sebagai salah satu pelari juga gitu Mm-mm. kan ya, yang udah dari kecil ya bisa dibilang udah rutin lari gitu kan Iya. sampai hari ini gitu kan. Sebenarnya lari ini olahraga yang kayak gimana sih bisa dibilang? Sebenarnya olahraga yang paling kayak orang-orang bilang kayaknya olahraga paling mudah dan murah dilakukan sih Mbak ya. Hmm. Kayak mudahnya itu kita bisa lari dimanapun, di ruangan bisa, Hmm. dan murahnya itu kita tinggal pakai sepatu apa aja bisa. Tapi kalau kita udah menekuni, apalagi kayak seperti saya, Iya. profesional, tujuannya prestasi, Hmm. nggak murah sih sebenarnya Mbak. Nah terus banyak yang kita butuhkan dari prestasi itu. Hmm. Ada mungkin beli Gear-nya. multivitamin, makan yang bagus, itu kan perlu modal. Iya, Terus kalaupun sepatu juga mahal kan sekarang iya, Mbak. iya, iya. Apalagi kalau belum ada brand itu kan lumayan belinya kan. Hmm. Dan gitu sih sebenarnya. Sebenarnya lari itu juga menguntungkan buat selain diri kita juga orang lain. Selain kita juga lari, kan misalkan kita posting di sosmed kita lari, habis itu kita posting banyak orang melihat, Hmm. ternyata FOMO ya kan. Iya. FOMO, ikutan lari tuh, jadi pengen besoknya ikut lari, dan dari satu orang akhirnya ke semua orang. Itu sih Mbak. Kadang juga awalnya dari temen ya. Iya, Yuk besok, Yuk besok lari gitu. Awal iseng-iseng awalnya kan, terus akhirnya ikut fun run, Iya. terus ikut nagih, terus ikut apa, Event. event gitu. Akhirnya jadi pelari janjian yang awalnya ikutan CFD akhirnya ikutan Oh iya, event-event di betul. kota-kota lain gitu Mbak. awalnya CFD datang coba jajan. Ya, awalnya cuma Lari lari jajan. 5 menit, jajannya 10 menit. Lama-lama akhirnya ayolah ikut fun run gitu kan. Iya, Nggak betul. usah nggak ngejar podium dulu lah, kita Yang penting fun, aja. ya, yang Terus penting akhirnya fun. lama-lama ternyata tertarik, banyak lah yang Banyak yang ikut, banyak yang FOMO juga. Nah, tapi ngomongin tentang FOMO nih kan kita kayak pisau bermata dua ya Mas ya. Maksudnya Iya, ada sisi baiknya, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan juga gitu Betul. kan. Jangan sampai FOMO lari memang baik lah ya, mengarah Baik, ke olahraga, Ah. menjaga kesehatan, tapi sampai melupakan hal-hal yang sebenarnya harus dipersiapkan gitu. Sampai nanti takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan kayak cedera dan lain Yes. sebagainya karena persiapan yang kurang. Sebenarnya apa sih yang harus disiapin gitu? Hal penting apa sebagai bagi pemula gitu, pemula lari buat olahraga ini? ya sebenarnya FOMO tuh aman sih Mbak ya. Hmm. FOMO itu aman untuk semuanya. Cuman ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang awalnya kita pengen lari, pengennya sehat, tapi kok malah sakit. Iya. Sakit dalam tanda arti cedera dan lain-lain. Makanya untuk teman-teman pelari sebenarnya FOMO boleh, cuman jangan dilupakan yaitu strength training sih Mbak. Oke. Jadi kalau kata ada namanya Dok Maria itu bilang ST dulu baru long. Apa tuh maksudnya? ST itu strength, Oke. terus long itu long run. Oh. Jadi kan sekarang orang-orang kebalik kan, long run dulu terus strength gitu. Oh iya. Jadi strength dulu baru long run. Jadi banyak yang aku temuin teman-teman baru lari 2 bulan 3 bulan cedera lutut, cedera shin splint. Kan kebanyakan sekarang itu kayak tulang kering. Iya. Terus sama betis ketarik, hamstring ketarik, itu karena bukan salah yang lari sebenarnya, tapi kita cara memulainya dari mana itu salah gitu. Oh. Ya mungkin kalau teman-teman yang awam ya Mbak, itu bisa jalan dulu, jalan 30 menit, 40 menit, Setelah terbiasa. setelah terbiasa lari, Update, ya. naik pokok step by step. Akhirnya nanti kalau udah lari, nggak lari aja, ada strength ke tempat gym atau di rumah kardio dan lain-lain gitu sih. Pokoknya intinya strength sih Mbak awalnya yang perlu pelari lakukan sebelum lari lebih jauh lagi. Berarti jangan sampai kita gegabah gitu ya, Iya, Mas ya. Jangan karena sampai ke bawah FOMO-nya suasana ya kan. jangan sampai FOMO-nya ke arah yang jadinya negatif Iya, gitu ya. Gitu. Berarti memang karena kekuatan nih kalau di lari emang penting. penting Iya, banget ya, itu Mas kan ya. basicnya selain, jadi lari itu selain endurance, basicnya juga ada strength. Jadi kalau endurance aja tapi nggak ada strength-nya, kalah otot kita. Tapi kalau kita strength-nya kuat tapi nggak ada endurance-nya, kita nggak kuat lari, gitu aja. Ada beberapa perbedaan. Harus balance juga ya. Harus balance. Itulah yang harus dilatih dan dipersiapkan dulu Iya. gitu ya. Tapi nggak apa-apa buat memulai segala sesuatu. nggak apa-apa, ya. aman. Asalkan pelan-pelan, tahu Pelan-pelan. batasan diri juga gitu Iya, ya. Mas? kita harus mendengarkan tubuh kita. Misalkan kita sakit, jangan dipaksa. Yang
saya aja Mbak ya, yang sehat aja latihan bisa sakit, apalagi yang sakit terus dipaksa latihan lari, ya malah makin sakit dong. Iya, betul. Jadi intinya jangan terlalu memaksakan juga gitu lah ya. Iya, heeh. Oke, nah mungkin terakhir nih karena nggak kerasa kita udah ngobrol banyak gitu kan ya, ternyata waktunya sudah cukup menipis. Ya. Mungkin Mas Rahmat boleh dong kasih pesan atau mungkin mengasih tips atau apapun untuk sobat sport yang terutama lagi menekuni dan juga berusaha untuk konsisten di dunia olahraga lari. Untuk teman-teman sebenarnya pesannya satu sih, lebih ke apa? Memperhatikan latihan-latihan mana yang benar, mana yang salah. Jadi kan sekarang banyak itu di media sosial edukasi-edukasi itu banyak banget. Tapi teman-teman harus pintar mana yang ini edukasi yang benar, mana ini edukasi yang penting rame view-nya, gitu aja sih. Terus yang kedua jangan lupa strength gitu. Karena strength itu sangat penting gitu. Karena kalau kita cedera, berarti ada beberapa otot di cedera itu yang lemah, jadi harus dikuatkan. Gitu. Oke. Oke, berarti intinya saring edukasi. Iya, edukasinya benar sih, Baik, benar. ya, dan yang benar. Terus juga jangan lupa strength, karena strength itu di olahraga lari sangat penting. Sangat gitu ya. penting, iya. Oke, sobat sport, itu tadi obrolan kita dengan Mas Rahmat yang Ya. luar biasa juga menginspirasi dan juga semoga mengedukasi siapapun yang menonton. Dan Mas Rahmat terima kasih banyak karena sudah Terima kasih berkenan juga Mbak hadir Sekar, di iya. sini untuk berbagi cerita dan ilmunya kepada Ya. sobat sport. Semoga Mas Rahmat sukses selalu. Kita Amin. tunggu cerita-cerita selanjutnya dan Amin. mungkin kita nanti bakal ngobrol lagi di sini gitu Iya, kan ya. boleh. Oke, itu dulu aja untuk Ya. hari ini. Kita akan lanjut kapan-kapan. Dan Sobat Sport, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode Sportholic selanjutnya. Sportholic, ignite your spirit of sport.